punya pasangan, kemudian punya momongan gitu. Alhamdulillah selama ini dijabat sama Allah, karena kan waktu itu juga aku berdoa semoga ini maksimum gitu, umur ke 30 sekian harus punya momongan, harus ya sudah melangsungkan gitu. Kemudian sampai akhirnya ya semua itu dijabat sama Allah. Ya bersyukurlah. Tadi kalau kalian lihat mah alhamdulillah sudah kelihatan dan sudah mengetahui diri pribadi kalau apa ya namanya, ya kandungannya laki-laki. Tadi sedih bahagia nih tadi di dalam saat tahu anaknya cowok. Lagi Ya sedih, bahagia, terus juga campur aduk lah. Saatnya mengetahui sosok gender yang ada di perut mamanya gitu, karena memang dari awal sampai acara itu memang benar-benar nggak tahu gitu. Yang tahu pihak rumah sakit, terus juga dari manajer gitu sih, dari kakakku. Pak, mungkin nantinya Kak Fikri sendiri akan jadi WNI atau seperti apa ke depannya? Aku nggak bisa ngomong ya, nggak tahu ya kalau dia mau jadi WNI atau enggaknya, aku nggak paham. Pasti sih apa? Siapin nama belum? Nama belum dijawab. kalau untuk WNI Sofian. nggak tahu ya, ntar harus diomongin pelan-pelan, tapi kan balik lagi kalau aku nggak pernah memaksa gitu loh. Kalau misalkan dia mau ya jalanin, kalau enggak ya udah mau gimana, kita tetap kalau di stay di sini dan jadi istrinya aku kan mau nggak mau harus izin terus, apalagi kan dia harus kerja ya izin kerja, harus izin tinggal, izin kita sekeluarga dan lain-lain itu aja. Bang, tadi keluarga sempat zoom juga yang di Belarus, seperti apa bang? Ya. Acara? Karena memang segala sesuatunya kita harus infoin kedua belah pihak. Keluarga aku kan memang di Indonesia, makanya dia datang ke sini. Kalau keluarga mereka kan memang dari luar, mau nggak mau apa ya harus zoom, karena kan harus melibatkan dua belah pihak gitu. Dan orang tuanya Vika, keluarga Vika juga harus tahu, dan dia juga wanti-wanti kalau misalkan memang anaknya sudah keluar langsung buru-buru cepat ke Belarus, karena ya terutama neneknya Vika. Jadi nenek Vika pernah bilang kalau kalian berdua datang ke sini harus bawa cucu ya gitu. Berarti udah dipersiapkan nanti kalau udah lahir nanti langsung ke Belarus seperti apa? Insya Allah kalau misalkan nanti persalinan kita langsung terbang ke Belarus, ya tunggu anak kuat lah sekitar beberapa bulan. Bang, berarti Tapi kenapa nggak diundang ke sini sih bang? Keluarga yang di sana? Bagus nih pertanyaan nih. Jadi kalau sejujurnya waktu ya bisa dibilang kalian mungkin udah tahu ya, kalau yang namanya apa ya, yang namanya kedua belah pihak kan yang namanya udah punya momongan pastinya kan halal bin toibat. Jujur waktu tahun lalu memang kan kita secret banget kan, dan gue udah bilang sama orang tuanya Vika kalau bisa nggak kalau misalkan kita merayakan apa sih bahasanya ya, kalau nikah tuh apa ya? Resepsi. Kalau misalkan resepsi mama papa datang ke sini, sebenarnya kalau papanya sih bisa-bisa aja, apalagi kakaknya Vika, tapi problemnya adalah mamanya. Kalau mamanya tuh takut banget naik pesawat, dan juga banyak yang harus tinggalin karena mamanya Vika itu bisa dibilang guru atau orang keuangan di sekolah gitu loh, pokoknya pekerjaan dari negaranya gitu, nggak bisa ditinggalin, dan juga banyak peliharaan yang harus ditinggalin. Jadi dia tuh nggak bisa lah ibarat kata terbang ke Indonesia karena satu dan lain halnya gitu loh. Kemudian sampai akhirnya ya udah mau nggak mau kita kan acara lah sama Vika lah di Zoom. Kemudian sampai akhirnya ini acara memang nggak bisa, kalau bisa mah pastinya gue terbangin lah, pastinya gue backup semuanya, tapi karena memang kondisinya tidak memungkinkan ya justru itu ya mau nggak mau kita lihat semua ya paling di Zoom aja sih. Berarti itu alasan yang kuat ya bang ya? Berarti itu alasan yang kuat akhirnya keluarga kita nggak kesini. Ya mungkin itu alasannya sih. Dan rasanya gimana bulan Pak? dan mungkin perkembangannya seperti apa? Kalau usia 7 bulan, alhamdulillah, mudah-mudahan kalau nggak ada halangan semuanya berjalan lancar. November, Desember insya Allah lah, mudah-mudahan nanti akan dikasih tahu sama teman-temannya. Bang, menanggapi netizen yang katanya
tiba-tiba gender, kenapa secret gitu? Kenapa sih bang kira-kira? Jujur ya, ini acara sebenarnya gue berani sumpah, gue sebenarnya nggak mau. Sebenarnya juga teman-teman jangan diedit ya, teman-teman juga nggak gue undang kan sama sekali. Mohon maaf gue nggak tahu nih teman-teman dari mana, tapi kan gue sangat menghargai teman-teman. Gue sebenarnya nggak mau wawancara, tapi gue sangat menghargai. Kalau misalkan gue nggak wawancara lo, ntar jadi omongan gue, lo jadi omongan jelek lah segala macam. Tapi ya itu udah jadi konsekuensi pekerjaan gue. Ini balik lagi, jujur gue tuh sebenarnya pengen secret banget. Gue udah bilang teman-teman gue jangan disebar undangan, ini kita aja. Dan ini acara besar pun gue disupport sama sekali. Gue tuh pengen, gue Vika keluarga gue cukup. Gue pengen ngadain sebenarnya di villa. Ini jangan diedit ya. Gue di villa, gue bener-bener secret. Gue nggak mau acara ini, ya gue pengennya intimate gitu loh. Gue nggak mau, soalnya gini, ketika gue ibarat kata ya udah sah sama Vika itu kan secret ya, kalian juga nggak tahu. Kemudian acara ini berlangsung dengan acara yang ya menurut gue sih alhamdulillah berjalan lancar. Tiba-tiba dirayain, tapi acara resepsi nggak dirayain kan ntar jadi pertanyaan buat kalian semua dan mungkin netizen apalah segala macem. Yang gue takutin dan sayangkan itu, tapi mau gimana? Ya akhirnya ini terjadi, ini juga disupport. Jadi 1-2 minggu hari H, gue tuh udah bingung. Udahlah, kita cuma ngerayain di villa sama keluarga, karena Vika cuma mau ngambil momen video dan foto di belakang tuh fair walk gitu loh, cuma itu doang keinginan Vika. Kemudian udah just it, udah cukup. Sampai akhirnya gue nggak tahu, tiba-tiba gue ketemu sama Vera karena katanya ada yang sayang sama Bang Billy sama Olga, Boke, ketemulah kita. Akhirnya kita disupport lah, bahasanya dibiayain lah kalau tuh poinnya ya, dibiayain. Udah Bang Billy undang-undang aja segala macem. Ya udah sampai akhirnya kita cari event untuk ngadain acara. Ya udah sampai akhirnya kita berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Lebih alamin itu aja sih teman-teman. Apa rasanya gimana sih? Takut air nggak sih bang? Mungkin kan ada beberapa sektor karena takut air, takut apa. Gini, bagus pertanyaan. Kalau takut air sih ya Allah alam lah. Apa ya bahasanya? Ya gue harus jujur, gue sama Vika ini kalian tau lah beda aliran lah ya, nggak usah lah. Kalau Vika sangat-sangat sensitif kalau Vika ngebahas ini. Waktu nih gue cerita sedikit, waktu pertemuan gue tuh di Bali antara bulan Juni atau Juli, gue komunikasi sampai akhirnya gue ketemu di bulan, gue ke Bali tuh di bulan Agustus kalau nggak salah. Kita bertemu sampai akhirnya wah, gue ngomong sama orang tua gue kalau Billy udah punya pasangan, ini nih orang bule segala macem. Terus gue udah bilang lah sama Vika kalau gue tuh pengen serius di kolam renang gitu. Tapi kan keinginan mama gue tuh kayak ya satu arah lah bahasanya ya, paham ya teman-teman, ya satu arah lah. Gue udah bilang sama Vika gini, kamu mau nggak? Iya katanya kamu kalau gini boleh. Ya gitulah teman-teman, tapi balik lagi lah, cukup gue dan Tuhan yang tahu. Bang, berarti sempat ada kendala juga ya berarti antara lu dengan Vika, semua dengan keluarga akhirnya sempat. Kalau kendala sih enggak sih, karena orang tuanya Vika alhamdulillah terbuka, fine aja sama gue. Ketika sebelum gue ke Belarus, gue udah video callan sama mamanya, karena kan gue waktu itu kan sempet tahun lalu Vika kan pernah stay di apartemen di BSD. Gue tuh kadang kalau main ke tempatnya Vika ya gue video call mamanya, papanya segala macam gitu. Insya Allah gue paling bilang ya aku bahasanya, gue kalau bahasa Indonesia gue serius di translate sama Vika gitu sih. Itu sampai akhirnya terjadi lah. Tapi yang dari keluarga lo sendiri maksudnya Bang Bin, ada memang ada kendala juga dengan Ya jujur ya. Perbedaan itu bang. Iya. Ya lumayan. Gue bilang, Ma, ya Billy mau serius sama Vika tahun lalu. Mama sempat nangis gitu, mama mau kata gitu. Yang penting Vika itu gitu satu aliran segala macam. Gue udah bilang sama Vika, boleh nggak sayang kalau kita gini kamu gini. Dia belum yakin. Sampai akhirnya ya udah, supaya semuanya lancar baik-baik aja. Ya udah akhirnya ya gitulah. Bang, bisa bilang berarti masih ada PR lagi Bang ya dari lu sendiri untuk kita semua ini. Tapi tadi Bang Billy bilang pas di live itu juga katanya udah menunjukkan gue udah sholat di depan dia, beribadah apa segala macam, meyakinkan. Masih melakukan itu Bang sampai sekarang berarti? Ya harus dong, harus gitu. Itu sih teman-teman. Berarti itu masih ada PR ya Bang Bin? Ya doain lah teman-teman. Ya apalagi Perkembangan janinnya seperti apa sekarang?
ada ngidam-ngidam nggak Vika mungkin? lagi ngidam kah? Ngidam daging tadi bang makan. Dia daging. suka makan daging, pantesan anaknya alhamdulillah cowok gitu. Kalau ngidam sih nggak rewel deh. Ngidam paling dia cuma dipeluk kalau lagi tidur pengen dipeluk, nggak jauh-jauh dari gua. Dia nggak ngidam kayak orang-orang misalkan mau makan apa enggak sih, dia cuma dipeluk, nggak bisa jauh dari gua. Terus suka makan daging, kalau dia lapar gua disuruh beli makanan aja daging gitu teman-teman. Jadi kan ini mungkin anak-anak cowok, biasanya kan anak cowok ibu hamil tuh kayak jarang dandan. Nah Kak Vika tuh mungkin pancaran auranya tuh kayak anak cewek gitu, suka dandan, lebih cantik. Itu seperti apa sih Bang Billy? Nggak ngerti gua. Bang, tapi Bang Billy nyangka nggak sih Bang di titik sampai sekarang sebentar lagi bakal jadi ayah gitu maksudnya? Nggak nyangka, ya alhamdulillah bersyukur lah. Yang tadi gue bilang sempat sedih, nggak nyangka karena ketika adalah ini secret kita di videoin lah. Jadi ketika gue di kamar mandi, Vika masuk ke kamar mandi, ada di handphonenya Vika. Wow, gue sedih sih. Di video nama Vika ngasih, gue langsung nangis gitu. Tapi cukup gue doang yang tahu sama Vika ada di handphone Vika gitu. Punya anak malah lebih melo nih Bang Billy biasanya kan. Ya karena keinginan gue dari dulu, sumpah gue tuh sayang banget sama anak kecil, sama ponak-ponakan gue sayang banget. Gue tuh berharap ya Allah pengen punya pasangan yang memang baik, sejalan. Alhamdulillah dijabah sama Allah dan alhamdulillah juga dijabah punya momongan gitu. Pokoknya buat teman-teman doain lah semoga lancar-lancar, nggak ada halangan. Udah nyiapin nama mungkin? Nama udah nyiapin? Belum. Nanti. Ke makam Udah ke makam almarhum Bang. Makam almarhum cuma sekali doang, tapi sekarang ini belum sih. Waktu itu sempat ngenalin Vika aja sama almarhum, datang ya cuma just bilang doang, yoga nih kenalin ini Vika gitu sih, pasangan Billy. Nanti rencana nikah di Bali sponsorin sama puas. Berarti resepsi akan ditunda Bang sana, sampai Bang? lahiran. Ya nggak tahu ya, doain aja. Akhirnya di Indonesia apa di Belarus? Nggak tahu deh. Tapi udah mulai ini juga nggak sih nanya-nanya ke teman-teman yang lain yang sudah punya anak atau mungkin Pasti. Selalu minta pendapat sama teman-teman yang memang udah berpengalaman gitu loh, yang punya anak, terus nikah sama orang bule. Gue sempat pokoknya komunikasi sama teman-teman gue yang nikah sama orang bule lah gitu. Apalagi teman-teman Apa yang mau disampaikan nih? Harapan doanya. Harapan buat bagi fans lu dengan sampai titik ini Bang? buat semuanya yang lagi nonton, sekali lagi saya minta doanya. Jujur dari hati yang paling dalam, aku sedih, senang mempunyai pasangan yang memang alhamdulillah baik. Dan mohon maaf kalau misalkan selama ini memang tiba-tiba mungkin orang berpikir atau apa segala macam, tapi balik lagi cuma aku, Vika dan Tuhan yang tahu, dan sekeluarga aku itu tiba-tiba bikin gender reveal, tiba-tiba hamil dan lain-lain. Ya itu balik lagi terserah kalian berpikir seperti apa. Yang penting apa yang gue jalanin insya Allah semuanya sesuai dengan jalannya. Dan buat teman-teman sekali lagi minta doanya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah. Sekali lagi terima kasih.